Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Nur Harisha Pratiwi di Bincang Lifestyle kali ini. Hari ini tentunya kami akan menghadirkan dialog yang sangat menarik sekali, tentunya menghadirkan narasumber. Ini nanti pembicara kita ini sangat inspiratif ya, jadi harus menyaksikan Bincang Lifestyle kali ini tentunya hingga akhir. Dan kalau kita berbicara mengenai sebuah keterbatasan itu sebenarnya bukanlah kekurangan yang harus ditutupi ya pemirsa ya, karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ini tentunya menciptakan manusia berbeda-beda, beragam, tentunya memiliki kelebihan dan juga keunikannya masing-masing. Dan salah satunya melalui atau adanya keterbatasan kondisi seseorang ini sebenarnya bukanlah penghalang ya untuk seseorang bisa terus berprestasi, bisa terus beraktivitas seperti orang-orang yang lain dan juga tetap bisa berkomunikasi. Tentunya salah satu kelebihannya di situ ya, karena kita contohnya misalnya disabilitas pendengaran ataupun bicara bisa menggunakan bahasa-bahasa isyarat, dan itu yang sangat menarik tentunya. Hari ini akan kita bahas lebih dalam lagi bersama narasumber saya yang sudah hadir di Bincang Lifestyle kali ini. Saya mau sapa dulu nih. Yang pertama ada Ibu Sherlina Dia Putri, guru SLB Negeri Pembina Palembang. Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam Mbak Caca. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Bu, tema kita hari ini menarik sekali, suara hati. Nanti bersama Ibu Dia kita akan berbincang, tapi di sini juga tidak hanya ada Ibu Dia, ada juga teman kita nih Zahra Kaulan Syadida, siswa SLB Negeri Pembina Palembang ya, siswanya Ibu Dia nih. Halo Kaulan. Boleh sapa pemirsa, halo. Oke, nah hari ini kita akan berbincang bersama Ibu Dia dan juga Kaulan tentang tema kita hari ini, yaitu suara hati. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami ya di telepon 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Baik, saya mungkin mau ke Ibu Dia dulu ya, Ibu Dia. Kalau berbicara dengan tentang kondisi atau keterbatasan atau disabilitas seseorang dalam hal pendengaran dan juga bicara, sebenarnya itu kondisi yang seperti apa nih Bu? Boleh dijelasin dulu gitu, silakan. Jadi kalau disabilitas pendengaran ini dia termasuk dari kategori disabilitas sensorik. Jadi dia mengalami masalah dalam fungsi dari indranya ini, dari indera pendengarannya. Jadi disabilitas pendengaran itu adalah orang-orang yang mengalami hambatan pendengaran, dan sehingga dengan hambatan pendengaran tersebut dia akan terhambat pada bicaranya dan mendengarnya, sehingga dia sangat minim sekali dengan kosakatanya gitu. Oke, jadi disitulah makanya kenapa harus menggunakan bahasa isyarat tadi untuk berkomunikasi seperti itu ya Ibu Dianya. Nah, kalau berbicara mengenai disabilitas pendengaran ini, teman-teman kita ini sebenarnya apakah lebih senang untuk disapa dengan teman-teman tunarungu atau tunawicara atau dengan teman-teman tuli seperti itu? Nah, itu lebih baik yang mana ini Bu? Untuk istilah ini kan kita biasanya sama saja sebenarnya istilah tunarungu dengan tuli itu, karena itu sama-sama. Kalau kita sebagai maknanya persepsi kita sama gitu maknanya ya. sama. Dalam KBBI juga kan tunarungu dengan tuli itu sebenarnya hampir sama, artinya sama-sama mengalami gangguan pendengaran. Tetapi walaupun menurut kita kan disabilitas pendengaran tunarungu itu lebih halus bahasanya ya, tetapi ternyata di beberapa kelompok tuli itu mereka lebih senang dipanggil tuli. Karena apa? Karena menurut mereka tunarungu itu artinya kerusakan pada pendengaran. Jadi itu secara istilah dari medis, mereka artinya mengalami masalah dalam pendengaran mereka. Nah, kalau mereka mengalami masalah dalam pendengaran, berarti mereka harus harus dibantu dengan alat bantu dengar, seperti menggunakan cochlear implant
Jadi kalau mereka merasa dibantu, mereka merasa rendah diri, mereka merasa dianggap tidak mampu gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita mereka lebih suka menggunakan istilah tuli. Kalau istilah tuli itu, tapi tulinya itu dengan T dengan huruf kapital, tuli. Tuli itu sebagai identitas diri bagi mereka. Jadi artinya identitas bahwa mereka adalah pengguna bahasa isyarat. Mereka itu ingin setara dengan orang-orang dengar lainnya. Mereka tidak mau dibedakan gitu kan, karena dianggap mereka tidak bisa mendengar, berarti mereka terbatas. Jadi betul. Segala hak mereka itu terbatas dari segala, misalnya untuk pekerjaan mereka terbatas karena mereka dianggap tidak bisa gitu kan, mereka mengalami hambatan. Nah, oleh sebab itu mereka menggunakan istilah tuli. Tuli itu sebagai identitas diri saja. Padahal mereka mampu untuk beraktivitas yang sama ya, melakukan hal dengan kita. Iya, mereka bisa bekerja seperti orang normal gitu kan. Cuman bedanya saja dalam komunikasi saja mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. Sedangkan kalau kita yang normal itu menggunakan bahasa ujar. Nah, gitu. Jadi istilah tuli itu bagi mereka bukan istilah yang kasar, kalau secara medisnya ya. Itu tidak ada pendengaran, tapi sebenarnya itu sebagai identitas diri aja. Jadi memang teman-teman ini lebih senang disapa dengan teman-teman tuli daripada tadi ya tunarungu atau tunawicara dan disabilitas yang lain. Nah, sekarang saya mau nanya ke Kaulan nih. Kaulan kalau boleh tahu sekarang kelas berapa? Iya. Kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA, dan ini sudah belajar di SLB Pembina sudah berapa lama, dari kelas berapa nih? Dari TK, bukan dari TK, dari SD. Karena dia sebelumnya terapi dulu dengan saya sekitar beberapa bulan, lalu dia langsung masuk ke SD kelas 1. Kalau di SLB kami itu kan itu harusnya dari TK tingkatannya itu, tapi dia langsung ke kelas 1 karena dia juga sudah bisa mengikuti terapi dengan saya. Oke. Ini kalau misalnya ke Kaulan sendiri, Kaulan berkomunikasi misalnya dengan kita, apakah membaca gerak bibir saja, gerak mulut saja sudah memahami gitu misalnya pesannya? Atau seperti apa? Atau kita harus sambil mempraktekkan juga gitu bahasa isyarat? Kalau untuk Kaulan ini, karena kan tunarungu ini ada yang bisa mendengar, ada sisa pendengaran, ada yang tidak sama sekali. Tapi kalau Kaulan ini jenisnya yang memiliki sisa pendengaran sedikit, jadi dia juga bisa berbicara. Dia bisa juga memahami secara oral. Kalau kita bicara dengan dia bisa dengan secara oral, tapi harus pelan-pelan gitu. Syaratnya harus pelan-pelan. Jadi dia bisa memahami apa yang dia ucapkan. Karena di rumah itu dia dengan orang tuanya, ibundanya itu menggunakan bahasa oral saja, jarang menggunakan bahasa isyarat. Karena dia bergabung dengan komunitas teman-temannya yang sama tuli, makanya dia menggunakan bahasa isyarat. Oke. Berarti boleh ya kalau ngobrol sama Kaulan nih sambil juga menggunakan bahasa oral seperti itu ya. Nah, ini saya mau tanya nih berarti ke Kaulan, kalau gitu. Kaulan ini saat ini kan sudah dewasa ya, sudah masuk usia kelas 12. Kira-kira sebenarnya ada nggak hal-hal yang mungkin Kaulan rasakan gitu kan ya sebelum-sebelumnya, mungkin apakah pernah sesuatu menjadi hambatan kah gitu dalam belajar atau seperti apa, atau sebenarnya sejauh ini lancar-lancar aja belajarnya? Waktu sekolah bagaimana rasanya? Apakah pernah merasakan hambatan dalam belajar atau bagaimana, atau lancar-lancar saja? Coba ceritakan ya di sekolah. Ya, selama di sekolah. Di sekolah. Waktu Kaulan di sekolah lihat teman-teman semuanya. Ya, mau berbagi ilmu. Berbeda dengan sekolah umum. Jadi
Kecil. Jadi waktu dia di sekolah dia sebenarnya dia ingin melihat teman-temannya kan, melihat merasa bahwa teman-temannya ini butuh diajarin, butuh dibimbing. Jadi ada keinginan karena di apa ya di sekolah luar biasa dengan sekolah umum itu kan berbeda caranya. Jadi dia ingin sekali untuk mengajari teman-temannya, itulah keinginannya, itu yang dirasakannya di sekolah gitu. Kalau hambatan apa saja? Hambatan waktu di sekolah, Kesulitan. contoh mungkin sulit untuk memahami informasi, bagaimana? Hambatan untuk teman-teman semua? Ada yang Oh gitu. Jadi kalau di hambatan di sekolahnya itu kan karena dia karena guru-guru yang membimbingnya ini kan tidak semuanya juga yang bisa menyampaikan pembelajaran gitu kan dengan bahasa isyarat. Jadi dia kalau apa namanya tuh, jadi ada beberapa, itulah hambatannya. Jadi tidak semua guru bisa mengajarkan dengan bahasa isyarat karena mereka ini kan tunarungu ini bahasanya itu memang bahasa isyarat. Iya, Komunikasinya full itu dengan bahasa isyarat, komunikasi isyarat gitu. Oke, nah ini artinya ibu dia sendiri sudah mengajar atau bertemu dengan Kaulan sudah berapa lama nih Bu? Artinya apakah dari dulu juga memang sebenarnya sudah mengajar Kaulan kah atau sejak SMA aja? Sejak dulu waktu dari dia kecil sampai dia, jadi saya melihat perkembangan tumbuh kembang dia itu kan dari dia kelas 1 sampai dia sampai SMA ini selalu saya ikuti gitu kan. Saya juga sering berkomunikasi dengan Kaulan ini karena Kaulan ini juga enak diajak bicara gitu. Kalau dia diajak bicara itu dia nyambung. Jadi kalau diajak berbicara juga sebenarnya tidak merasa ada kesulitan tertentu seperti itu ya Bu ya. Oke, nah kalau berbicara kembali lagi nih ke Kaulan sendiri gitu ya. Kaulan punya ini enggak ya? Punya hobi tersendiri enggak kira-kira sebenarnya? Dulu suka menjadi guru, tapi lama-lama berubah jadi mau menjadi masak, jadi chef. Setelah lama-lama dia ingin menjadi chef. Dulunya pengen menjadi guru, tapi setelah dilihat proses-proses belajar, karena dia lebih fokus untuk menjadi chef. Oke, jadi dulunya mau jadi guru, sekarang lebih suka memasak gitu ya. Di rumah suka masak? Di rumah suka masak. Selalu. Jadi dia yang selalu menyediakan hidangan di rumah. Wah, keren. Ini kalau dapat bocoran juga sebenarnya Kaulan ini juara juga ya di bidang tata boga ya. Iya. Boleh diceritain itu perlombaan apa atau ajang apa nih lomba masaknya ini? Kemarin kan lomba memasak tingkat internasional. Ya, tolong kamu ceritakan bagaimana ceritanya awal-awalnya, tahap-tahapnya dari mulai belajar kemudian sampai kamu juara ke tingkat internasional. Iya. Iya. Dulu Kaulan pertama sekali ikut lomba, pertama sulit, kemudian lanjut. Akhirnya dia bisa latihan terus di Jakarta, dibimbing di Jakarta. Berat waktu latihan itu, tapi dia tetap kuat, selalu ikut latihan terus. Lanjut langsung ke Bali, kemudian lomba tingkat internasional, melawan banyak sekali orang dari luar negeri. Dia merasa takut sebenarnya, tapi ada yang bantu, chef yang bantu. Belajar untuk menata waktu, dan supaya tepat waktu. Kadang dia waktunya lama, kadang dia capek.
sempat salah, tapi dia merasa tetap semangat. Cepat-cepat anak punya apa? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Dapat waktu lama apa-apa aja ya. Oi. Walaupun waktunya lama tapi nggak apa-apa, dia dibantu oleh chef gitu. Ombak sama cepat-cepat hebat. Hebat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi waktu yang di internasional itu melawan orang normal. Iya, orang dengar. Iya, itu sudah chef profesional malahan. Wow, jadi artinya melawan chef-chef profesional juga, melawan orang-orang yang bisa kita katakan sebenarnya ya normal tanpa ada hambatan tertentu, tapi ternyata bisa menang di sini. Iya, Wah, bisa semakin menang, menarik ya karena kalau dia semangat belajar dan dia lebih fokus kan. Kalau untuk anak dengan hambatan pendengaran ini kan dia tidak mendengar, jadi dia lebih fokus untuk bekerja. Betul. Dia tidak mendengar hiruk pikuk gitu Iya, kan. di sekitarnya makanya di ya. situ unggulnya gitu. Jadi karena itu lebih fokus, jadi bisa benar-benar serius gitu ya Iya. ketika masak ataupun mengerjakan aktivitas yang lain. Wah, luar biasa. Nanti saya juga mau tahu nih Kaulan, kalau support dari orang tuanya seperti apa, biasa komunikasi dengan mamanya gimana, dan ke ibu dia juga ya, kira-kira metode-metode apa sih yang dilakukan, peran-peran guru juga seperti apa di sekolahan khusus untuk anak-anak atau teman-teman kita yang memang ada hambatan yang seperti ini gitu kan. Nah, tapi di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Lifestyle akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Oi Mang, cak mano, milu larket ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Lakor kalau itu, mau pilu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti kelum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah, itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Ada. Oh, kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? Telusuri ya, terus? DPT online. Ya. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya. Iya. Belum terdaftar. Jadi ini jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor 20. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Reevaluasi. 1 Januari 2024
Ketahui dah kau. Ayo bang, jangan tahu-tahu cak, gila kesiangan. Aku teringat 5 tahun lalu kita jadi pocong. Iya nih dia udah itu perit. Caknya tahun ini tempat kita ini lah aman dari serangan pajar. Tidak Pak RT. Iya nian, jangan biar ke RT kita nih masuk serangan fajar tuh. Jingoannya bae lemak, 5 tahun saro. Iya bang, nah, tahun depannya dia apa? Aku udah jadi kuntilanak. Cocok kau jadi kuntilanak. Mas sekarang sudah jadi anaknya nih yang kuntilanak kau. Cocok kau jadi kuntilanak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Saya masih bersama Ibu Diah dan juga ada Kaulan di sini ya. Dan pemirsa di rumah juga masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454 atau 0811 787 1974. Baik, nah saya mau ke Ibu Diah lagi nih. Ibu Diah, kalau melihat sebenarnya ini kan Ibu sebagai tenaga pendidik ya. Sudah berapa tahun Ibu Diah berperan sebagai seorang guru nih? Kalau berperan sebagai seorang guru itu dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi sudah lama sekali cukup ya? lama sih. Tapi yang saya, tapi itu berbeda-beda kadang. Yang saya hadapi ada anak tunagrahita, ada autis, ada ADHD dan ada juga tunarungu. Nah, itu pasti ada hambatan-hambatan tertentu ya dengan kondisi yang berbeda-beda. Apa yang dirasakan oleh Ibu Diah sepanjang Ibu Diah ini menjadi seorang guru? Hambatan-hambatannya ya pertama kita harus, karena mereka ini kan berbeda-beda ya. Beda kita kalau menghadapi orang benda mati ya. Kalau kita menghadapi benda makhluk yang hidup itu kan kita penanganannya itu berbeda. Terus kita harus menghadapi anak-anak itu kan sesuai dengan kebutuhannya. Kita harus menghadapi mereka dan kita tidak langsung memberikan penanganan seperti ini ya, sesuai dengan teori kadang kan, tapi tidak sesuai dengan teori kadang. Sampai kita pas mengajar itu berbeda sekali. Apa yang kita pelajari dengan yang kita hadapi, itu hambatan-hambatan yang sering saya dapati gitu. Oke, tapi kalau berbicara mengenai kondisi yang berbeda-beda ini sebenarnya pasti ada salah satu keunikan ya, maksudnya Ibu dari kondisi anak-anak atau teman-teman kita ini gitu, dari yang sepanjang karir atau perjalanan Ibu sebagai seorang guru. Nah, kira-kira apa nih yang paling membedakan mereka dengan teman-teman yang lain yang kira-kira sebenarnya di teman-teman yang lain, di anak-anak yang normal itu nggak ada, tapi di mereka ini adalah suatu keajaiban atau suatu kelebihan gitu? Iya. Ya banyak sekali hal-hal yang unik yang saya temui untuk dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Salah satunya kalau kita itu mereka lebih dekat secara emosional dengan kita gitu kan. Jadi mungkin karena kita memperlakukan mereka juga secara khusus, kita melakukan pendampingan juga secara khusus, sehingga mereka dengan kita itu juga dekat gitu kan. Beda dengan kita dengan anak-anak umum pada umumnya. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini, kalau kita marah gitu ya, kalau kita marah, kita nggak terlalu berusaha keras untuk memarahinya. Kita dengan mimik muka kita saja dia sudah paham. Anak-anak itu sudah paham kalau kita sedang marah dengan dia. Berbeda dengan anak umum kan. Kalau anak umum kan kalau kita sudah dengan sudah dengan emosi, sudah itu, tapi mereka tidak mendengar gitu kan. Kalau anak-anak yang seperti ini unik sekali, apalagi kalau untuk anak autis ya, anak autis itu mereka kan melakukan sesuatu kegiatan itu secara berulang-ulang. Jadi kalau kita sudah ekspresi marah, dia sudah tahu gitu kan. Dan setiap ada waktu-waktunya gitu kan. Misalnya pagi ini kegiatan mereka ini gitu kan. Nanti siang ini. Jadi sudah rutin kegiatannya. Itu keunikannya gitu kan. Nah, dan saya khususnya untuk yang tunarungu, keunikannya itu dengan berkomunikasi dengan mereka itu
unik sekali karena ada hal-hal yang membuat saya sulit juga. Misalnya menyampaikan informasi itu kadang apa yang kita sampaikan yang mereka terima lain gitu kan. Nah itu agak perlu kerja keras juga kita untuk menyampaikan informasi itu. Gitu. Nah di situ uniknya. Dan kadang mungkin juga jadi sama-sama belajar seperti itu ya Bu Nah, ya, iya, Mbak. dengan murid-murid gitu kan, mungkin karena Ibu misalnya agak sedikit kesulitan menyampaikan 1 atau 2 kalimat, dibantu juga gitu kan ya, supaya Ibu bisa sama-sama paham nih, materinya bisa dipahami juga nih oleh murid-murid gitu. Nah saya mau ke Kaulan sekarang. Kaulan kalau belajar itu paling suka metodenya seperti apa? Kalau sehari-hari ya, silakan Ibu. Kalau belajar suka seperti apa Metodenya. metodenya, Apalagi caranya mau suka belajar seperti apa. memang yang penting lagi apa itu apa lagi petang lagi Bahasa Indonesia ada suka. Oh. Matang Oh, dia suka belajar kata-kata yang bahasa Indonesia. Mungkin dia lebih suka mengenal bahasa gitu kan, mengenal kata-kata. Karena selama ini kan dia tidak pernah minim ya pembenaran kosakatanya. Jadi pas di sekolah dia, nah dengan tanya jawab itu dia suka sekali. Metode pembelajarannya. Kalau dan matematik juga suka. Matematika juga suka ya, tuh langsung dari Ibu Dia ya, matematika juga oke ya nih ya Bu ya, untuk Kaulan ini kan ya. Kalau Kaulan komunikasi, ngomong dengan orang tua, komunikasinya seperti apa? Waktu dulu apa yang tahan. Oh dia dulu komunikasinya hanya diam saja. Bunda. Pentang. Apa diap. Bundanya terus sabar Bunda. Orang tua sabar. Oh ya, jadi dulu orang tuanya itu tidak pernah diam. Dia tahu karena Kaulan ini kan dulunya tidak ada komunikasi, jadi dia diam saja gitu kan. Nah orang tuanya selalu mendukung dia untuk berbicara gitu kan. Jadi tidak pernah diam orang tuanya. Dan saudara-saudaranya juga harus mengeluarkan suara. Jadi itu cara komunikasi orang tuanya. Mereka tidak menggunakan bahasa isyarat, harus verbal gitu. Jadi dipacu seperti itu ya, supaya memang Kaulannya tetap bisa mau untuk berbicara secara verbal gitu. Jadi tidak hanya menggunakan bahasa isyarat saja gitu kan ya. Kalau balik lagi ke Ibu Diah lagi nih, Ibu Diah sendiri ini menyadari bahwa peran seorang guru ini kan sangat penting ya Bu ya, khususnya dengan teman-teman kita yang memang membutuhkan sosok guru yang tidak hanya memberikan informasi tapi bisa menyampaikan informasinya dengan baik, tadi menggunakan bahasa isyarat. Di sini apa yang membuat Ibu Diah gitu ya memang terketuk hatinya untuk mengajar di sekolah luar biasa ini, khususnya bertemu dengan teman-teman yang memang spesial seperti itu? Peran guru itu kan sangat penting sekali ya untuk anak, karena kita tidak hanya sebagai pengajar. Karena kita tidak sebagai pengajar saja, kita juga sebagai fasilitator pembelajaran yang untuk mengembangkan kemampuan mereka, mengembangkan kemampuan anak-anak ini. Jadi saya sebagai dalam mengajar itu harus menyesuaikan dengan kurikulum, bukan menyesuaikan dengan kurikulum, tapi kurikulum yang menyesuaikan dengan siswa. Gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik itu, karena kita tidak harus terpaku dengan kurikulum, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Kemudian itu kita juga menggunakan teknologi asistif. Ya, teknologi asistif ini maksudnya berupa perangkat perangkat lunak khusus ya, atau perangkat keras khusus yang membantu untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan informasi dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Nah,
Jadi itu yang membuat saya tertarik ya, karena segalanya butuh sesuatu yang baru dalam hidup saya gitu kan. Kalau dulu kan kita waktu di sekolah kita menggunakan umum semuanya ya, tapi di sekolah luar biasa ini kita menemukan hal-hal yang baru gitu, yang setiap hari kita akan mempelajarinya. Oke, jadi memang sekolah ini spesial, bertemu dengan teman-teman yang spesial, makanya kenapa Ibu Dia juga selalu bersemangat gitu ya untuk mengajar Kaulan dan juga teman-temannya gitu. Nah kalau Kaulan sendiri ini saya nanti pengen tahu juga nih, Kaulan ini sekarang sudah di bangku kelas 12 SMA ya. Kira-kira setelah ini apakah Kaulan pengen melanjutkan lagi pendidikannya atau justru ingin fokus di dunia tata boga ya sebagai seorang chef atau seperti apa? Tapi nanti jangan dijawab dulu. Pemirsa, kami akan kembali berbincang nanti dengan Ibu Dia dan juga Kaulan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang we, gak aku bayar. Hai, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa we lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah, tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Ah, sudah sini. Hai sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Tema kita hari ini masih sama, yaitu suara hati. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811 787 1974 atau di 0711 311 454. Baik, saya mau ke Kaulan. Kaulan ini sekarang sudah kelas 12. Apakah setelah ini mau melanjutkan lagi pendidikan atau mau fokus kemana nih? Sudah kelas 12, mau lanjut kemana? Apa fokus untuk ke pendidikan atau melanjutkan hobi masak? Kalau di sekolah sudah selesai, saya mau lanjut, mau kuliah, tapi belum tahu di mana. Belum tahu di mana mau kuliah, tapi dia mau kuliah. Insya Allah mau kuliah. Kalau yang disukai, kira-kira minatnya itu ke jurusan apa nih? Suka jurusannya apa? Tata boga. Jadi kuliahnya tetap ambil yang satu lain dengan hobinya ya. Kalau boleh tahu, Kaulan ini suka masak
dari umur berapa? Umur 4 tahun itu naik maju 4 tahun. Dari kelas SMP. Dari kelas 7 SMP. Oh, Ya. Dari kelas 7 SMP kan di kelas 7 itu kita sudah masuk ke keterampilan pilihan. Jadi di situ mereka sudah memilih keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat. Nah, di situ mungkin dia menemukan kan bakatnya di sini sepertinya di tata boga. Jadi sejak itu dia menggunakan fokus untuk di tata boga. Di tata boga ini. Jadi ini sebenarnya dari sekolah pun juga sejak awal seperti itu ya Bu ya, mendukung minat dan juga bakat dari murid-murid, dari anak-anak ini. Nah, apakah memang di sini juga tujuan utamanya dari Ibu Dia dan juga guru-guru yang lain bahwa ketika teman-teman teman-teman yang disabilitas ini belajar, tapi memang harus dibantu juga dengan dikuatkan juga dengan hobi-hobi atau minat-minat yang lain seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi di kurikulum kami di SLB itu yang untuk akademik itu presentasinya lebih sedikit daripada keterampilan. Jadi kalau sudah di tingkat menengah ya sampai tingkat lanjut itu sudah kepada keterampilan hidup. Jadi mereka memang 80% itu sudah keterampilan hidup. Jadi apapun kita harus sesuaikan dengan bakat dan minatnya. Jadi dari kelas 7 sampai kelas SMA itu pelajaran mereka itu lebih banyak ke keterampilan. Ada di sana tata boga, ada tata busana, tata rias, komputer, otomotif, dan membatik. Jadi di situ mereka pilih, tapi tetap belajar di kelas, nanti di hari-hari tertentu, di hari Senin atau Rabu, itu 2 kali dalam seminggu, itu mereka belajar keterampilan. Jadi memang kita fokuskan, dan itu juga nanti kan ada ajang perlombaan yang mereka ikuti di tingkat provinsi, kemudian nanti di tingkat nasional, baru sampai ke tingkat internasional. Dan alhamdulillah sekolah kita itu sudah 4 kali ya mengikuti perlombaan, itu di tingkat tata rias dan tata boga itu yang unggulnya. Gitu. Oke, jadi tata rias dan tata boga yang unggul di situ ya, ternyata banyak peminatnya, terus juga memang teman-teman ini serius di bidang itu gitu ya Bu ya. Nah, kalau dalam metode pengajaran, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada melatih keterampilan tertentu dan juga difokuskan di situ ya Bu ya, keterampilan hidup dan lain sebagainya. Nah, apakah ada untuk metode pengajarannya apa yang paling berbeda antara mengajar di sekolah luar biasa ini dengan sekolah-sekolah konvensional pada umumnya gitu? Yang pertama kita harus adaptasi kurikulum. Artinya kita menggunakan kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita asesmen dulu kan, apakah anak ini perlu metode pembelajaran yang seperti apa? Apakah dia hanya ceramah saja atau kita gunakan metode yang lain? Jadi metode yang kita gunakan itu beragam, Mbak Caca. Tidak hanya satu metode untuk satu siswa itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Yang kedua kita juga harus menggunakan ya seperti kata saya tadi teknologi asistif. Jadi teknologi asistif itu membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk mendapatkan informasi, untuk mudah pembelajarannya agar lebih baik lagi. Contoh teknologi asistif yang sudah kita lakukan itu seperti untuk anak tunarungu itu kita menggunakan aplikasi transkripsi instan ya. Transkripsi instan itu kan aplikasi yang mengkonversi suara menjadi teks. Betul. Itu kan karena mungkin misalnya di kelas itu ada guru yang kebetulan dia mengajar anak tunarungu tetapi dia tidak bisa menggunakan bahasa isyarat. Jadi dia menggunakan aplikasi itu agar anak bisa mendapatkan informasi. Kemudian seperti juga kemarin itu saya juga pernah membuat aplikasi Bell untuk SLB Pembina. Aplikasi Bell ini gunanya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi tentang jadwal-jadwal tertentu atau jam-jam tertentu di sekolah SLB Pembina. Karena mereka tidak bisa mendengar bell ya, jadi kita menggunakan aplikasi gadget gitu kan, di gadget. Karena mereka kan menggunakan gadget semuanya ya. Nah, cuman dalam pembelajaran kita tidak boleh pakai gadget.
Tapi di luar sekolah, misalnya pas istirahat, mereka kan menggunakan gadget. Nah, untuk mengetahui, untuk memberitahu bahwa mereka itu jam masuk, jam istirahat, kemudian ada jam makan, jam isomanya. Kita kan itu sampai siang belajarnya itu kan sampai jam 3. Nah, saya membuat aplikasi gitu kan untuk membantu mereka mengetahui informasi-informasi itu. Itu salah satu teknologi asistif yang kita gunakan, dan juga ada teknologi yang asistif untuk tunanetra itu seperti keyboard yang bersuara. Nah, seperti itulah ya kalau untuk di sekolah luar biasa. Kita juga harus memberikan bimbingan emosional juga ya, emosional kepada anak-anak, karena anak-anak ini pasti dia akan mengalami hambatan secara sosial dan emosional di lingkungan mereka yang mungkin berbeda dari mereka gitu kan. Jadi kita harus memberikan, harus menciptakan, guru harus menciptakan lingkungan yang kondusif, yang ramah, yang inklusif juga, sehingga mereka nyaman berada di lingkungan itu. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan orang tua, ya, kita jalin hubungan komunikasi dengan orang tua, dengan para ahli spesialis. Jadi kita tidak hanya karena anak berkebutuhan khusus ini kan mungkin dia membutuhkan membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan medis misalnya kan. Jadi kita juga berkomunikasi dengan ahli terapis, dengan ahli terapi okupasi atau terapi bicara, karena kalau kita guru ini kan bagian pendidikan saja ya. Kalau untuk kesehatan kita juga konsultasi psikologis juga, dengan itu kita sesuai bidangnya gitu ya. Jadi kita juga menjalin kolaborasi lah dengan ahli terapis dan orang tua gitu. Baik, jadi memang artinya metodenya dan pengajaran itu tidak hanya dari guru saja, tapi memang selain itu tadi menggunakan teknologi-teknologi yang memang dibutuhkan, dan juga peran orang tua ini juga ternyata besar sekali ya, dan komunikasi dengan orang tua ini harus rutin gitu kan ya. Nah, saya mau kembali ke Kaulan nih. Kaulan kalau sekarang gitu melihat Kaulan ini bisa masak gitu, artinya punya semangat tertentu gitu kan, punya semangat yang besar sekali gitu. Meskipun kondisinya agak sedikit berbeda gitu ya, ada hambatan, tapi Kaulan tetap semangat. Apa yang membuat Kaulan tetap percaya diri, tetap semangat dan mau belajar meskipun memiliki suatu hambatan? Kaulan kan selalu semangat, selalu terlihat selalu semangat untuk belajar, walaupun tuli, tapi kamu tetap semangat. Kenapa? Apa yang membuat kamu tetap semangat itu apa? Tetap semangat. Fokus sekolah. Dia mau balik untuk teman-teman sampai semangat. Ya, jadi menurut dia yang membuat dia semangat itu adalah teman-temannya, karena teman-temannya itu selalu ingin belajar dengan dia. Jadi itu yang membuat dia tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, karena dia merasa bahwa dia juga dibutuhkan oleh teman-temannya. Apa yang diajarkan oleh orang tua supaya Kaulan ini menerima kondisinya tapi tetap mau juga untuk terus belajar dan eksplor diri gitu? Apa yang diajarkan Bunda kepada Kaulan agar tetap semangat? Kenapa? Apa saja Bunda mengajarkan tentang apa? Ya pun kami mahat Allah ada yang pagi sama pelagi yang Allah udah yang tempat-tempat Ya, jadi bundanya tetap memberi semangat kepada Kaulan, harus tetap semangat, karena dengan selalu belajar, tetap semangat, berarti Kaulan bisa membantu teman-teman nanti di sekolah, karena Kaulan kan bisa untuk mengajarkan teman-temannya. Jadi jangan putus asa gitu, itu yang ditekankan oleh orang tuanya. Oke, nah ini kalau udah berbicara orang tua, pasti kan perannya sangat besar untuk Kaulan sendiri gitu ya. Apa yang mau disampaikan oleh Kaulan kepada orang tua untuk bunda atau ayah dan ayah? Apa yang mau Kaulan sampaikan untuk mama, untuk bunda sama ayah, apa?
maafin ayah, ya Ayah, ampun, Bunda. ma, Allah, lihat, dia pun Melihat apa? ayah bunda marah apa? Ulang. Bangga, oh bangga, ya. Kaulan ingin. Orang tua maaf, Allah, ya, orang tua terima kasih. Ya, jadi untuk ayah dan bunda, Kaulan ingin melihat ayah dan bunda bangga dengan Kaulan. Jadi bunda ingin, Kaulan ingin tetap selalu semangat atas semua dan ingin berterima kasih kepada ayah dan bunda atas semua usaha ayah dan bunda kepada Kaulan selama ini. Oke, jadi memang niatnya Kaulan ini besar untuk membuat bangga kedua orang tua. Melihat orang tua sudah bekerja keras untuk memberikan fasilitas, memberikan pendidikan, dan juga tentunya itu tidak hanya untuk Kaulan tapi untuk adik-adik. Jadi memang di sini niatnya Kaulan besar sekali untuk bisa membanggakan orang tua. Nah, kembali lagi saya nih, kalau begitu ke Ibu Diah, ya luar biasa sekali Kaulan. Kalau Ibu Diah sendiri gitu ya melihat sosoknya Kaulan ini seperti apa, Ibu? Apakah memang orang yang selalu bersemangat? Memang selalu orang yang seperti apa ini? Saya mengenal Kaulan ini dari kecil ya, dari dia tidak tahu apa-apa, kemudian akhirnya dia memang dulu dia memang semangat dari kecilnya, memang semangat untuk belajar, dan semakin besar proses belajarnya itu semakin baik saya lihat. Apalagi dia juga sangat bisa menjadi pionir bagi teman-temannya. Jadi dia selalu membimbing teman-temannya yang merasa kesulitan. Di sekolah juga kami kan mengadakan pelatihan bahasa isyarat Bisindo kan untuk anak-anak yang SMP, SMA. Jadi untuk teman-temannya yang belum tahu dengan bahasa isyarat, dia bantu. Bisa belajar dia ya? bantu walau dengan ikhlas dia membantu itu, nggak tanpa harapan apa-apa. Jadi ya itulah yang saya sangat salut dengan orang tuanya Kaulan karena sudah mengajarkan nilai-nilai hal-hal yang baik sehingga dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa juga gitu. Bukan hanya dari ilmunya juga, tapi dari pribadinya juga sangat bagus Kaulan. Wah, ini artinya yang dididik oleh orang tua ini memang luar biasa sekali, dan Kaulan terbukti sampai sekarang bisa berprestasi, dan ini sangat mengharukan sekali menurut saya, karena Kaulan di tengah keterbatasannya masih terus mau berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, untuk yang khususnya untuk ayah dan juga bunda. Nanti akan kami lanjutkan lagi perbincangan kami bersama Kaulan dan juga Ibu Diah, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Hari ini kamu nak makan apa bela Jula? Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Ayo deh, pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan besaro, aku lagi milih yang lain. Pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah bakatnya. Kebayangan barah beruhing borong. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini
hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan dalam kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Saya mau kembali berbincang ya bersama Ibu Diah dan juga Kaulan. Ini Ibu Diah, tadi kita di segmen sebelumnya melihat seperti itu ya, sosok Kaulan ini sangat menginspirasi. Dan apa yang diajarkan oleh orang tuanya dan oleh guru sampai saat ini diterapkan oleh dia sampai sekarang Kaulan akhirnya bisa berprestasi dan malah punya kesempatan, punya kemauan untuk mengajarkan teman-teman. Nah, gimana pesan-pesan dari Ibu Diah gitu, khususnya kepada orang tua dengan mungkin posisinya sama seperti orang tua Kaulan gitu, yang anak-anaknya juga sama seperti Kaulan gitu, punya suatu hambatan, tapi ternyata hambatan itu tidak menutup segala kemungkinan. Silakan Ibu. Untuk Bapak Ibu dan keluarga yang sedang menyaksikan acara ini, untuk Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu karena kalian adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang pilihan dari Allah yang telah diberikan anak istimewa seperti ini yang tidak semua orang mampu untuk menerimanya. Jadi pesan saya pertama-tama, terimalah anak ini apa adanya, cintai mereka dengan setulus hati dan hadapi dengan kebahagiaan yang tulus setiap harinya. Kemudian edukasi diri Bapak dan Ibu untuk terus selalu mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan yang akurat ya, yang untuk informasi yang mendukung orang, mencari komunitas-komunitas orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, karena dengan begitu kita memiliki pengetahuan itu bisa membantu kita untuk melakukan atau mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian saran saya juga dukung anak selalu dengan tumbuh kembangnya dan ciptakan lingkungan yang inklusif, lingkungan yang ramah untuk anak, dan ajari orang-orang di sekitar anak untuk memahami kondisi unik anak kita agar dia tahu bahwa anak kita ini memiliki potensi yang luar biasa, dan kenali juga potensi anak kita, kenali bakat anak-anak kita, karena anak-anak itu mempunyai bakat dan mempunyai potensi. Abaikan keterbatasannya, jangan kita fokus kepada potensi positifnya. Dan ingatlah Bapak Ibu bahwa keluarga itu adalah perjalanan. Jadi mari kita dukung bersama, tumbuh bersama, kemudian hargai setiap pencapaian walaupun itu kecil. Ya, semoga Allah memberkahi Bapak dan Ibu dalam keluarga. Kami guru-guru siap untuk membantu dan berbagi dalam setiap langkah perjalanan ini. Oke, jadi apapun pencapaiannya harus dihargai karena mereka pasti luar biasa sekali, sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan kesempatannya untuk bisa belajar dan mendapatkan prestasi itu tentunya. Nah, sekarang saya mau ke Kaulan nih. Kalau Kaulan, apa pesannya Kaulan untuk teman-teman khususnya mungkin yang di sekolah atau mungkin teman-teman yang di luar sana nih, pemirsa TVRI yang juga memiliki kondisi yang sama dengan Kaulan? Apa pesan Kaulan untuk teman-teman di sekolah? Ya. Saya mau bilang teman-teman semuanya,
saya dukung teman-teman semua untuk sekolah harus semangat. Pasti bisa. Jangan takut, harus bisa. Teman-teman semua setara. Teman-teman semua kita setara. Saya mau memperbaiki untuk teman-teman tulis nanti harus tetap semangat walaupun nanti harus tetap semangat walaupun nanti kalian sudah menjadi orang tua dan kalian nanti misalnya mempunyai anak dan kalian tuli, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap memberikan contoh yang baik untuk anak walaupun kalian itu tidak mendengar, walaupun kalian tuli gitu. Oke, nah kalau untuk Kaulan sendiri, apa cita-cita terbesar Kaulan yang dari sekarang mungkin ingin diraih dari sekarang mungkin sudah mulai dipelajari dan harapannya doanya khususnya untuk Kaulan sendiri gitu? Cita-cita Kaulan nanti kalau sudah besar, kalau sudah lulus mau jadi apa? Mau jadi? Tata boga, jadi chef terkenal. Iya, mau jadi chef terkenal. Mau jadi chef terkenal. Ya. Kalau nanti sudah jadi chef mau apa, memperkenalkan, mau go internasional kah? Iya. Kalau sudah jadi chef mau apa? Mau ke internasional? Mau tingkat internasional, mau lanjut ke tingkat internasional. Ya, lihat dulu kalau sudah bisa nanti lanjut ke tingkat internasional. Ya, karena sekarang masih tahap belajar, jadi dilihat dulu kalau sudah bisa nanti mau lanjut ke tingkat internasional lagi. Oke, nah ini kembali lagi nih kalau gitu. Artinya dukungan dari orang tua, dukungan dari guru, orang-orang sekitar itu sangat penting ya Bu ya, khususnya ini untuk prestasi dan juga untuk mendukung mereka supaya selalu semangat gitu kan ya. Kalau untuk lingkungan di sekolah seperti itu, guru-guru di sekolah luar biasa, pembina Palembang ini bagaimana pesan-pesannya gitu ya, supaya memang harus terus bersemangat, apalagi tadi Ibu bilang kan tidak semuanya yang bisa menggunakan bahasa isyarat gitu ya. Kira-kira gimana nih apa yang ingin disampaikan oleh seluruh guru-guru khususnya memang punya peran khusus di bidang ini? Untuk teman-teman guru semuanya, kita harus tetap memperbaiki, kita harus tetap belajar, jangan sampai di sini misalnya kita sudah merasa sudah bisa, tapi kita harus tetap melakukan proses-proses untuk belajar karena anak-anak yang kita hadapi ini kan berbeda-beda. Jadi tetap semangat walaupun mungkin banyak sekali kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang kita hadapi, tapi jangan putus asa. Alangkah senang rasanya kalau kita menemukan peserta didik kita dari nol menjadi, dari zero menjadi hero gitu kan, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang akan kita hadapi. Itu adalah anugerah yang kita dapati, lebih dari lebih dari uang, lebih dari materi, karena melihat perkembangan mereka yang semakin yang bagus itu hadiah terbesar untuk kita sebagai guru. Oleh sebab itu teman-teman guru, marilah kita tetap semangat, jangan putus asa, kita sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa kita ini. Oke, luar biasa sekali. Ini perbincangan kita hari ini sangat menyentuh sekali sesuai dengan tema kita, suara hati ya. Jadi memang berbicara dari hati ke hati tema kita hari ini, dan berbincang. Terima kasih sekali lagi Ibu Dia dan juga Kaulan. Sekali lagi Kaulan boleh nggak ngomong ke kamera, Kaulan sayang Bunda dan Ayah. Ayah pernah Wow, I love you. Gimana I love you? I love you.
ini apa? I love you ya. I love you. I love you. Oh, luar biasa. Terima kasih ya Kaulan ya. Sukses terus. Semoga bisa menjadi chef yang terkenal nih ya, bisa membanggakan kita semua, tentunya khususnya untuk orang tuanya. Dan sekali lagi terima kasih juga Ibu Dia. Salam untuk seluruh teman-teman guru. Semoga semangat selalu untuk mendidik anak-anak. Dan pemirsa, itulah akhir perbincangan kami di Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.